Nah ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Masalah. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu, Yesus. loh, kita jangan yang lain, sepenggal dong. Yang lain, baca-baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah roh kebenaran? Di mana, Bang? Dalilnya Yesus itu adalah roh kebenaran. Silakan. Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Nah, mana? Kalau aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. Yaitu satu. Seorang Yesus penolong lain. Hei, di mana logika Anda? Nggak ngerti ini. Di mana logikanya? Bukan logika, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kan udah saya katakan Yesus dan roh kebenaran itu satu. Baik penolong Bapa lain kok Yesus. Abang, penolong lain kok Yesus. Kok bisa? Kok bisa apa aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Juma. Memang nggak nyambung kalau ngomong ini sama si Juma ini. Yang mana yang nggak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Bapak agar Bapak mengutus penolong lain. Betul nggak? Betul. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang Juma? Betul, yaitu kebenaran. Mulai betul, lagi. Bukan, betul yaitu roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur lain. Contoh begini. Penghibur. Contoh. Saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini juga? Itu asumsi Anda. Nah, kita berdalil. Jangan berasumsi. Bukan kita bilang itu asumsi katanya. Oke. Tenang. Sekarang mari kita buktikan. Abang sekarang kan mengatakan dalil bahwa Yesus roh kebenaran. Minta dalil toh? Oke, sekarang begini kawan. Coba Abang buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Yesus yang roh kebenaran. Dia kan akan saya mengutus. katakan tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus di mana dalilnya? Yesus loh. Di mana dalilnya Yesus roh kebenaran? Tadi kan udah jelas. Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku. Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul Bang. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di 13 surat Paulus itu, Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel. Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel.
Please, bantu saya. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan Bang. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus, mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup saudara, mungkin ada oten yang dibawa. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti Roh Bang Juma? Roh Kudus datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Bukanlah dulu Bang Juma. Yohanes 14:17. Ya, itu yang Yesus katakan. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Iya. Mana dalilnya Roh Kudus? Mana dalilmu itu? Coba dulu. Nabi mana Muhammad, dalilnya? Bang. Mana dalilnya? Kul man kana adu Jibril. Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu ruhul kudus Begini min Bang, rabbik. Begini Bang, kita kan Kristen toh, kita nggak mengetahui arti yang abang bilang. Terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. Iya, kalau memang di dalam kitab enggak, kalau sedangkan memang di dalam ada Roh Kudus kebenaran untuk si Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau kita semakin oke. Mari kita bahas ini. Baik, begini Bang. Mari kita bahas. Baik, begini. Sabar dulu. Di Islam diajarkan boleh. Sedikit dulu menerangkan. Begini Bang, begini. Oke, silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke? Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran,
Kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh? Iya. Silakan. Oke. Di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Yesus mohon maaf kepada orang Muslim. Mohon maaf kepada saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di dalam Muslim, gantian kita ngomong, jelas mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan kita, Bang Juma. Jangan pancing emosi saya, Bang ya. Mohon, lanjut. Jangan kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja. Yang tidak didasari oleh kebohongan, satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. Kristen berbohong itu bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja udah bohong. Saya minta dasar kekristenan yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa itu? Apa? Hukum Taurat. Yesus mengajarkan jangan berbohong. Itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan tidak ada di dalam Yesus agama Kristen. Mengajarkan diam jangan dulu. Berbohong Ibu, tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan, mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen, mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga, mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen, satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 13 surat Paulus ini, kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes?
Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Tunjukkan. Wahyu itu punya Yesus Wahyu Kristus. itu, tuh. Bohong. Coba bohong. Bohong. Ada Pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini. 2. Ada Wahyu. Hitung Dinda. 5. 6. Wahyu Yesus Kristus kan? 7. Iya kan? 8. Ku ambil. Kalian porsi waktunya juga. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman ada. Kami ini, karena kami rahmatan lil alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah ya? Bang. Baik, karena Anda tidak sanggup, kembali saya pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Udah bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Di mana tertulis wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini cuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Kata akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dengar dulu, Bu. Melalui dengar dulu, Bu. Dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat aku hari ini? Surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh, Bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Kosong. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup, gitu. Loh, kok harus sama dengan dalil Anda? Oke. Sekarang kenapa harus sama dengan dalil Anda? Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci. Iya, betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Hah? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh iblis. Dicoba iblis. Nabi Muhammad
tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa kayak gitu? Siapa bilang Muhammad Matius 1, Matius 4 nomor 1. Coba saudara tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan enggak harus dibawa. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi nomor 6. Jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya? Bukan dirubah. Merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, kok lari malah ke situ? Gimana dong? Anda ingin membandingkan, bukan? Permasalahan tadi. Kalau lari ke situ, Bang. Kalau permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan kepada ini sudah lari dari tema kita, ini udah jauh kali dari tema ini. Nabi Muhammad kan kepada begini. Tidak ada lagi apa namanya, siksa kubur, tidak ada lagi. Itu kata siapa? Kata siapa? Begini. Kata siapa? Nggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah. Iya. Tadi kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Iya. Pertanyaan Abang. Di mana dia? Di mana dia dibawa? Oke, jadi di bawah. Jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau enggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis atau enggak? Oke, iblis. Betul itu. Iblis. Nah, oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati? Loh, aku tanya dulu. Jangan lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? Ini bukan cerita para enggaknya, Bang. Jelas Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati. Di mana dalilnya? Sabar. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. Enggak. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Jadi kalau segala sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, begini gitu. Loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa kata kan kita ini berbicara luas. Iya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya, tunggal. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas, Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Bang baca dulu deh. Saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup,
Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana. Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia. Jelas tadi dikatakan. Tidak dia katakan. Yesus tidak mengatakan dalam rupa ini, dalam rupa itu. Yang jelas, saudara, jangan dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Tidak dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menunggahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini loh pertanyaannya. Memang karena Anda membawa dalil Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai. Sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana, Bang? Enggak tahu juga, aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya, macet. Betul. Itu macet, artinya Bang. Begini loh, Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini, domba yang hilang, artinya. Berarti sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? Itu cuma itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang hidup dari dalam mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Loh, domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen. Terlalu mimpi kalau pastor, terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta, terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan di dalam Matius, sabar. Di dalam Matius 15 seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4. Apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku. Anakku sangat menderita.